Wa an Amri wa ibn Syu'aib an abihi an jaddihi radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam muru auladakum bis shalah wa hum abna'u sab'i sinina wadribuhum 'alaiha wa hum abna'u 'ashrin wa farriqu bainahum fil madaji'. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa bi isnadin hasan. Dari Amr bin Syu'aib, dari ayahnya, dari kakeknya, Rasulullah ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat ketika sudah berumur 7 tahun, ya, dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat apabila mereka berumur 10 tahun. Nah, itu ya. Lalu kemudian, dan pisahkanlah tempat tidur mereka antara laki-laki dan anak perempuan. Nanti kita akan bahas satu-satu ya. Kita lanjutkan dulu hadisnya karena ini redaksinya sama. Wa an Abi Surayyah Sabrata bin Ma'badin al-Juhani radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam allimus sabiyyi sholata li 7 sinin wadribuhu 'alaiha 10 sinina. Haditsun hasanun rawahu Abu Dawud wa Tirmizi wa qala haditsun hasanun. Wa lafzu Abi Dawud murus sabiyyi bis sholati idza balagha 7 sinin. Dari Abu Surayyah Sabrah bin Ma'bad al-Juhaini radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ajarilah anak-anak kalian mengerjakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun dan pukullah mereka karena meninggalkan sholat apabila sudah berumur 10 tahun. Nah, dalam riwayat Abu Dawud dikatakan, perintahkanlah anak-anak kalian untuk mengerjakan sholat apabila sudah berumur 7 tahun. Oleh karena itu ya, kepada orang tua, kalau anak sudah berumur umur 7 tahun, maka kita perintahkan mereka untuk sholat. Kita ajarkannya sejak dini, kita ajarkan mereka. Untuk yang laki-laki, ya ini laki-laki ya, orang tua sebagai pemimpin rumah tangga, terutama suami, bawa anak-anak kalian, bawa anak-anak kita yang laki-laki ke masjid kalau sudah berumur 7 tahun. Bahkan walaupun di bawah umur 7 tahun itu, kalau mereka tidak mengganggu, kita bawa mereka ke masjid. Kita biasakan mereka ke masjid. It's okay kalau misalkan di bawah umur 7 tahun ya, misalkan umur 4 tahun. 4 tahun, 5 tahun, 6 tahun. Kita bawa dia ke masjid, zuhur, asarnya, maghrib, isya. Kalau misalkan subuh ya susah, ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Kalau misalkan anaknya tidak nangis, kita bawa ke masjid, lalu kemudian kita simpan dia di sana supaya dia terbiasa. Ini catatan kalau dia tidak nangis ya. Kalau dia nangis jangan dibawa, cukup kita bawa ke masjid berjamaah dengan kita ya, berjamaah di masjid bersama-sama dengan imam ketika umur mulai 3 tahun lah ya, 3 tahun, 4 tahun, bahkan ada anak 2 tahun juga. Kalau dia tidak tidak mengganggu, nggak apa-apa, supaya mereka terbiasa. Nah, untuk apa? Untuk sholat berjamaah. Lalu kemudian ya jangan disuruh sholat di rumah. Ini buat yang laki-laki terutama. Kalau perempuan silakan di rumah saja perempuan. Nah, bagi orang tua yang punya anak perempuan dari umur 7 tahun itu atau bahkan di bawah umur 7 tahun, biasakan mereka itu pakai kerudung. Ya, kita kembalikan lagi ke tadi yang sholat itu ya. Kalau sudah umur 7 tahun, kita perintahkan mereka untuk sholat. Lalu kemudian kalau kita terbiasa membawa mereka ke masjid untuk sholat, lalu kemudian ketika azan kita perintahkan mereka untuk sholat, kita bareng ya. Jangan ketika orang tua memerintahkan anaknya sholat, jangan misalkan dek atau abang sholat, sementara orang tuanya tidak sholat. Nah, ini yang salah, ini yang keliru. Maka anak akan mengkopi apa yang kita lakukannya terhadap dirinya. Jadi kalau kita memerintahkan mereka sholat, kita juga sudah siap-siap ini. Kita sholat ke masjid, kita bawa mereka
kita bareng berjamaah begitu ya. Lalu kemudian ketika mereka berumur 10 tahun, ya mereka umur 10 tahun, lalu kemudian dia tidak mau sholat, pada saat itulah kita berikan mereka hukuman. Di sini dalam hadis ini disebutkan bahwa kita pukul, dalam artian yang memukulnya adalah memukulnya yang mendidik dan yang tidak membahayakan. Istilah kita mah jangan membekas. Kalau hanya sekedar tarik apa ini namanya ya jambang, okay ya, tarik jambang atau tarik telinga atau apalah kita hukum. Kalau di zaman sekarang ini anak-anak biasanya ya mereka tidak akan jauh dengan HP. Umur 10 tahun ya. Maka kalau dia tidak mau sholat, hukum dia ambil HP-nya atau sita HP-nya 1 hari. 1 hari saja. Orang tua jangan merasa kasihan dulu, jadi dia nggak ngapa-ngapain, udah main HP saja. Jangan. Ya. Kalau kita sudah ambil HP, hari ini kamu tidak main HP karena kamu tidak sholat. Gitu ya. Kamu tidak sholat, jadi biarkan dia dulu tanpa HP seharian. Nah, orang tua juga harus bekerja sama. Ketika suami mengatakan tidak boleh main HP hari ini, nah istri juga harus mendukung suami. Biasanya kan anak itu ya, kalau ke ayahnya dia tidak bisa, dia akan ke ibunya. Lalu kemudian ibunya loyo begitu, membiarkan begitu saja. Maka si ibulah yang akan menjadi tameng bagi mereka. Oleh karena itu, dalam hal sholat, jangan diringankan. Ya, jangan disepelekan. Kalau kita mau hukum, kalau di zaman sekarang ya sudahlah, kita ambil saja HP-nya. Kita ambil HP-nya, lalu kemudian hari itu nggak boleh main HP. Maka besok, dia akan berusaha untuk sholat. Terutama yang laki-laki sholat berjamaah. Nah akhirnya karena dia hukumannya untuk pertama dia sudah ingat terus, kalau saya nggak sholat maka orang tua saya nggak akan ngasih HP. Maka dia akan ingat terus, tidak apa-apa ya kalau hal seperti ini. Untuk apa? Untuk membiasakan mereka. Nah gitu ya para orang tua khususnya di zaman sekarang ini. Karena memang betul ya anak-anak itu pasti ya nggak bisa jauh dengan HP. Main HP terus main HP. Itu khusus untuk orang tua yang yang anaknya bergantung dengan HP. Ya udah biarin aja nangis, biarin aja, daripada nanti dia tidak sholat lalu kemudian membiasakan diri tidak sholat, kan orang tua diminta pertanggungjawabannya nanti sebagaimana hadis yang sudah kita jelaskan sebelumnya. Nah maka akan diminta pertanggungjawabannya. Lalu kemudian ketika sudah berumur 10 tahun itu anak laki-laki dan anak perempuan, nah tidurnya kalau sudah berumur segitu harus dipisah. Itu harus dipisah ya. Nah, kita buatkan kalau misalkan kamarnya cuma 2 ini ya sekat saja itu ya, disekat saja kamarnya. Bikin pintu 2 begitu. Intinya mah dipisah sajalah, dipisah. Tidurnya dipisah. Supaya apa? Supaya untuk mencegah hal-hal yang tidak kita inginkan. Apalagi ya di zaman sekarang mah Masya Allah luar biasa. Anak SD saja sekarang ini sudah bisa menghamili temannya. Anak SD kan banyak kita baca, banyak kita tonton di berita-berita itu. Anak SD sudah tahu. Coba bagaimana ini di zaman sekarang, nauzubillah ya, fitnah akhir zaman ini luar biasa sekali. Itu ya sikap pencegahan dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam kalau sudah umur 10 tahun. Beda dengan anak-anak terdahulu. Anak-anak dulu ya 10 tahun nggak ada keinginan atau nggak ada berpikiran yang aneh-aneh. Sebab apa? Ya, belum ada internet, belum ada HP. Jadi ya udah sebatas main-main biasa saja orang terdahulu ya. Nah, kalau anak-anak sekarang mereka sudah tahu, coba pacaran, mereka sudah tahu. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Mudah-mudahan anak-anak kita terhindar dari hal-hal demikian.